Haleluya, haleluya. Good morning, selamat pagi, shalom semuanya. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yuk kita buka kamera, kita mau memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami di dalam Tuhan, kami ada, kami aman, kami bersama dengan Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama-sama. Engkau menggirangkan hati kami. Kami tidak mau terpengaruh oleh arus dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami besar. Engkau lebih besar dari apapun. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Bilang dong, God is good all the time. And all the time God is good. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Come on. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Come on, ku bersuka. Lagi. Halamannya dengan. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. You know this and say, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi sama Tuhan katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Apapun keadaanmu, katakan sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeah.
Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan kita. Amin. Bilang lagi, dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya bebas. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Oh God, we need you Lord. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita datang menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa, amin. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan lagi, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari sembah Dia, katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lebih lagi nyatakan sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur membawa hati kami. Kami bawa hidup kami seutuhnya. Kami persembahkan seluruh kepadamu. Kau Bapa yang setia. Kami percaya. Di mezbah-Mu kami persembahkan hidup kami, Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan. Oh, layak Kau disembah, layak Kau dipuji, layak Kau ditinggikan. Oh Yesus Tuhan,
sungguh baik Tuhan, sebab perkenanan-Mu ada bagi kami, ada buat kami. Hosana, oh haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, amin, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, mari mengasihi Tuhan, kami mencintai pribadi-Mu yang luar biasa. Kau segala-galanya bagiku. Hadirat-Mu, oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Yesus, Engkau layak diagungkan. Katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau bersama-sama belajar akan panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu menyertai kami. Hadirat-Mu melayakkan kami. Hadirat-Mu menopang kami. Hadirat-Mu adalah yang terutama bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam Tuhan. Kami aman dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus. Oh Jesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh rabakana maya ralalaba. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kalau Tuhan sudah beracara dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, selalu Tuhan itu menyediakan di dalam hidup ini apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Nggak pernah Tuhan meninggalkan setiap orang-orang percaya. Ya, apapun situasi keadaanmu hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Dia memanggil kita, Dia menolong setiap kita. Dia selalu ada bagi setiap kita. Saya melihat bagaimana orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, mereka dipelihara, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan oleh Tuhan. Ya, sekalipun mereka sedang berduka, mereka tidak pernah kehilangan kasih karunia. Kasih karunia itu penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Setiap kita tahu bahwa kita pasti akan berguna bagi kerajaan sorga. Saya yakin. Kalau kita sampai tidak menemukan jati diri kita, berarti Bapak Ibu Saudara, kita merugi sebenarnya. Karena jati diri itu penting. Ya, kita nggak tahu kita anak siapa. Ya, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Sedangkan kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Mengapa harus kita menyusahkan diri kita? Amin. Ya, hidup itu nggak usah disusah-susahin. Ya, hidup itu harus menjalani panggilan Tuhan. Katakan panggilan Tuhan. Saya sedikit menyinggung tentang panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita setiap orang percaya dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan, ya, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita di bumi ini. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam hadiratnya, dalam perkenanannya. Tuhan selalu ingin setiap kita tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Persekutuan dengan Tuhan selalu harus kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Selalu harus kita pupuk, jangan kita biarkan ya begitu saja, ditinggalin begitu saja tanpa kita maintenance. Tuhan sudah kasih modal sama kita. Kok bisa, Pak? Ya, hidup ini di dalam tubuh yang fana ini, hanya sementara ini. Itu modal juga yang Tuhan kasih supaya kita menyelamatkan banyak jiwa ke depannya. Katakan amin. Siapa di sini yang ingin sekali bekerja sama dengan Tuhan menyelamatkan banyak jiwa? Lambaikan tangan. Wow, ini namanya orang Kristen yang dewasa atau mulai dewasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, bukan hanya saya yang bangga terhadap Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan pasti bangga terhadap engkau. Dia pasti berkata, anakku, terima kasih karena engkau mau bekerja sama denganku. Aku menjadikan hidupmu berharga. Kerjakanlah keselamatanmu. Wis, mantap. Ya, Tuhan memanggil kita masuk dalam rencananya. Tuhan memanggil kita masuk dalam persekutuannya yang kudus. Ya, tetapi juga Tuhan ingin memanggil kita untuk kita do something buat dunia ini, buat orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 49 yuk. Ayat ini cukup terkenal. Yesaya 49 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-9. Ya. Kita baca sama-sama. Sudah menemukan? Demikian firman Tuhan.
untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Wow. Ya. Tuhan ingin setiap kita keluar dari tempat terkurung kita. Tuhan panggil kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan ingin sekali setiap kita dibebaskan. Karena setiap kita setelah kita dibebaskan oleh Tuhan, oleh darah penebusan Yesus Kristus, dan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan dibebaskan. Hidup kita akan mengalami sesuatu hal yang besar dalam hidup ini. Ya, revival itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Jangan engkau hidup dalam kegelapan, kata Tuhan. Di sepanjang jalan kita, jika kita telah dibebaskan, ayat ini berkata, sepanjang jalan kita sebagai domba, kita tidak pernah kekurangan rumput. Katakan amin. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ya, tadi malam ya Bu Ramani kesaksian kepada saya. Ya, Bu Ramani ada sedikit, ya kan, dapat berkat, dan dia bilang begini, enggak banyak pastor, yang penting Tuhan pelihara kita. Amin, Bu. Tuhan pelihara kita. Tuhan jagai kita. Ya, terkadang itu enggak perlu banyak-banyak, tetapi sesuai kebutuhan kita. Amin. Ya, enak hidup dalam kecukupan itu enak. Perlu ini cukup, perlu ini cukup, perlu itu cukup. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan, bisa isi bensin Bapak Ibu Saudara, dan bisa kunjungan, bisa latihan. God is good all the time. Tuhan gak pernah membiarkan kita kekurangan rumput. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan tahu domba butuh rumput. Domba ndak butuh tas LV. Domba nggak butuh iPhone. Domba butuhnya rumput. Coba domba dikasih apa? Dikasih apa itu namanya? Tas, ya kan? Tas yang terbaru. Wah. Supreme. Westback yang harga 4 juta. Dipakainya enggak? Enggak, diinjak-injaknya, dia enggak tahu itu apa. Tuhan tahu konteks setiap kita, ya. Kalau itu domba, pasti Tuhan sediakan rumput, air, tempat teduh, ya kan, belayan kasih sayang, supaya yang diambil itu kan bulunya, kan begitu. Kalau peternak ya, peternak gitu ya. Iya, tapi kalau Tuhan enggak lah. Ya kan? Tuhan itu enggak mengkebiri kita. Tuhan itu enggak ngapa-ngapain kita. Dia bukan mau motongin kita kalau kita jadi domba, enggak begitu pikirannya. Tuhan itu mengasihi kita. Itu hanya gambaran saja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena domba itu adalah yang binatang yang seperti Tuhan Kenan. Maksudnya domba itu memiliki karakteristik taat. Ya kan, kemana gada atau tongkatnya berbunyi, kesitulah dia ikut. Itu domba. Beda sama yang lain, beda sama serigala. Dengar teng-teng begitu, gada atau tongkat itu dipukulkan ke batu, kan bunyi teng-teng begitu ya. Nah, serigala dengar itu dia lari. Nah, ini perbedaannya domba sama serigala. Kalau serigala dengar gadanya Tuhan, bukan penghiburan, dia malah lari. Serigala dengar firman Tuhan, dia lari. Ya kan? Dia nggak mau ibadah, dia nggak mau doa, dia nggak mau baca firman. Apa ini? Dia enak hidup dalam kedagingan, dia makan itu domba-domba yang ada. Tetapi beda dengan domba. Ya, dia kemana tuannya, gembalanya kemana, dia ikut. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah kekurangan domba-dombaku sekalian. Ya kan?
Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya soal dalam tanda kutip rumput yang dipenuhi oleh Tuhan dalam panggilannya, tetapi dalam hal kasih sayang. Katakan kasih sayang. Ya, kasih sayang Tuhan itu gak pernah kurang sama Bapak Ibu Saudara. Selalu Tuhan cukupkan setiap hari. So, apa yang saya harus lakukan hari ini? Sedikit kita mengenal tentang panggilan Tuhan. Ya, ayo yang terkurung keluar. Jangan engkau terkurung sama masalahmu, sama pergumulanmu, sama kedaginganmu. Jangan terkurung. Keluar, kata Tuhan. Untuk orang-orang yang hidup dalam gelap, yang gak jelas, yang hidup selalu ingin memenuhi hawa nafsunya. Ayo tampil. Biar kamu dikoreksi. Oh, ternyata selama ini kamu hidup dalam gelap. Kamu itu banyak cacat celah dalam tubuhmu ini. Nanti Tuhan bersihin. Orang-orang di sekitar kita dalam persekutuan kita mengingatkan kita, ayo lepaskan itu. Ternyata dalam hidup dalam gelap kita masih ngantongi ya hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Banyak hal-hal yang membuat kita addicted, ya, yang membuat kita ketergantungan sama barang tersebut. Itu yang bahaya. Nah, oleh sebab itu ini nggak boleh ini. Dalam persekutuan pasti akan ditegur, pasti akan diingatkan. Makanya kita membahas tentang persekutuan di bulan 4 ini. Amin. Penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Wow, dahsyat. Bukit yang gundul Tuhan bilang tersedia rumput bagi mereka. Ketika hidup dalam panggilan Tuhan, apapun itu kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa ya mendatangkan pertolongan bagi setiap kita dari segala penjuru mata angin. Dia tidak pernah membiarkan pintu yang dia buat untuk kita secara khusus dirusak oleh setan. Enggak akan pernah. Enggak akan pernah. Walaupun orang bilang kalau pintu satu tertutup, pintu yang lain akan dibukakan. Tetapi percayalah, Tuhan kalau sudah buat pintu satu buat kita, dia akan terus pakai itu. Dia enggak akan pernah ganti-ganti. Hanya selama ini kita salah pintu, itu masalahnya. Kita salah jalur. Kita pakai pikiran kita sendiri. Kita nggak pakai hati kita kepada Tuhan. Itu masalahnya. Ya. Jadi jangan pikir kalau pintu satu ditutup oleh setan, Tuhan akan buat pintu yang lain. Berarti selama ini Tuhan dikendalikan oleh setan. Ya, kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita akan mengerti sekali Tuhan buatkan pintu untuk kita, dia akan memproses kita melalui itu, jalan ke situ, sehingga suatu saat, sehingga kita sudah siap membuka pintu itu, Tuhan yang akan bukakan pintu itu buat kita. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan gak pernah dikendalikan oleh setan. Macam setan ini nutup 1000 pintu, Tuhan buat pintu yang ke 1001 baru dibukakan. Lalu iblis bilang, capek gue nutup pintu terus, aduh capek. Enggak begitu ya. Sekali Tuhan buat pintu buat kita, dia akan terus di situ. Dia akan menunggu kita. Makanya kita perlu mencari Tuhan. Di mana arahnya Tuhan? Jalan kepada pintu itu, supaya aku melihat perbuatanmu yang ajaib. Amin. Jangan lagi salah pintu, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam memanggil kita. Ya, jangan salah mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus lurus. Kita dengar dari kanan, ada suara, anakku ke sebelah sini. Dan kita bingung. Waduh, bukannya Tuhan tadi udah panggil ya? Lurus, tapi kok ini kok ke sebelah kanan? Aduh, kayak suara Tuhan atau hantu nih? Bingung Anda. Jangan bingung.
Kalau sekali Tuhan bilang lurus, lurus. Makanya hubungan pribadi kita dengan Bapa itu penting supaya kita mengenal suaranya, mengenal panggilannya. Amin. Ya, ini ayat yang ke-10 nih, luar biasa nih. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, siapa? Tuhan Allah Bapa, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air sodekat. Amin. Sumber air sodekat, Bapak Ibu Saudara. Epace, emace. Hehehe. Dengar baik. Sumber air sodekat. Pagi hari ini judul khotbahnya sumber air sodekat. Ya. Coba kita renungkan ini. Kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, sumber-sumber air itu begitu dekat buat kita. Hanya mungkin di awal-awalnya kita tidak tahu. Ya, mata kita belum terbuka, ternyata sumber air sudah dekat. Tuhan bilang, engkau tidak akan menjadi lapar atau haus. Angin hangat terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Haleluya. Ya, dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17 juga berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba. Tuh, ya. Haleluya. Ya, ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang memanggil kita. Kalau Dia panggil kita, Dia akan mencukupkan apa yang kita perlu. Hidup dalam panggilan Tuhan itu enak. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh bekerja secara sekuler. No, bukan begitu. Hidup dalam panggilan Tuhan itu, ya, kita itu boleh bekerja apapun yang diperkenan oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Yang penting kita berbuah, Bapak Ibu Saudara. Entah Bapak Ibu Saudara mau kerja berdagang, berbisnis, menjadi agen asuransi, menjadi apalagi namanya, ya, agen travel, penyewaan bis, apalagi tuh, jasa-jasa yang lain, apapun itu, bebas. Mau jadi dokter, pegawai negeri, bebas. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam panggilan Allah. Dia memanggil kita supaya kita tidak terkurung, supaya kita tidak hidup dalam gelap, ya kan? Supaya apa? Kita bisa menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, ketika seseorang meninggal, tapi sebelum meninggal, dia bilang begini, saya percaya kepada Tuhan, saya bertobat, dan dia meninggal, ya, dan dia bertobat sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dia pasti ada bersama dengan Bapa di sorga di Taman Eden, Taman Firdaus. Tetapi saya mau kasih tahu hal yang kedua. Orang yang meninggal ini juga memberikan contoh teladan buat orang yang masih hidup. Ternyata bertobat itu penting. Amin. Iya, Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Tuh lihat, keluarlah yang terkurung kamu. Tampillah yang hidup dalam gelap kamu. Tuhan ingin setiap kita, ya, menyadari ini. Orang yang meninggal itu sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Dia mau bertobat. Ya kan? Lain hal kalau dia bilang begini, ayo Pak, ayo Bu, ikuti doa saya. Mau. Padahal udah mau meninggal dia. Enggak mau dia bertobat. Percaya kepada Tuhan. Sampai dia mengembuskan napas terakhir. Ya, kita semua tahu dia pasti akan mengalami
maut, yaitu terpisah selama-lamanya dari Allah. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi orang yang mau bertobat adalah orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan ingin setiap kita, setelah kita keluar dari itu semua, kita menjangkau orang-orang di sekeliling. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu juga sama, mereka sedang menjangkau orang-orang atau keluarga mereka. Kalau sampai ada kesaksian, itulah orang tua saya meninggal dalam Tuhan, saya pun bersyukur sama Tuhan. Itu sudah menjangkau jiwanya. Orang yang meninggal itu sudah menjangkau keluarganya. Ya, dan iman saya percaya dia sedang dan pasti nanti akan mendapat upah dari Tuhan. Amin. Banyak orang bilang, "Aduh, pasti nggak dapat upah dia nih. Nggak ada berbuat baik." Siapa bilang? Kita kan nggak tahu ya ibadahnya setiap hari seperti apa. Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi. Tapi kita fokus ke dalam hidup dalam panggilan Allah. Katakan amin. Yes, haleluya. Ya, Tuhan itu baik, begitu baik. Dia mau memimpin kita. Dia mau kita hidup dalam panggilan Tuhan. Hari ini biarlah kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita bersama dengan Bapa di sorga. Dia begitu penyayang. Lihat itu baik-baik. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah kekurangan ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Dia. Karena Dia adalah penyayang. Dia sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Yang percaya Tuhan sangat mengasihi Anda, bolehkah Anda lambaikan tangan saat ini? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Oh, haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Ratakaya ralabasyandarabaya. Nanti Pastor Eni yang akan berdoa syafaat. Atau hari ini sudah ada yang berdoa syafaat? Saya lupa. Belum ada ya? Belum ada ya? Oke, nanti Pastor Eni yang akan berdoa ya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, silakan Pastor ini berdoa. Thank you Lord. Haleluya.
Silakan Pastor ini berdoa. Oh yaralabata karalabashana ikaralabata karalabaho yaralabashana. Haleluya. Yaralabakaralabashana. Engkau baik, engkau baik. Kirata karalabata karalabasanda yaralabakaralaba. Ikaralabata karalaba mengalir kasih-Mu. Mengalir urapan yang baru. Orata karalabasanda ya karalabata karalabahu karalabata karalaba. Mengalir kekuatan yang baru. Mengalir horata karalabasanda karalaba ya karalaba karalaba. Ikaralabata karalabahu rata karalabasanda ya ralaba. Ikaralabata karalaba ya ralabahu takaralabasanda. Kami perlu kasih-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami minta biarlah kasih Allah dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami perlu kasih-Mu Bapa. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru. Kami perlu Bapa pertolongan-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Orata kararabashanda yaralabata karalaba. Mari bagi setiap kita yang memerlukan Tuhan, yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang hari-hari ini Engkau sangat butuh Tuhan. Mari kita angkat tangan. Mari kita angkat tangan. Bahwasanya kita harus menyadari kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Horata kararabashanda. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Bapa. Kau tahu Bapa, mereka menyadari betapa mereka memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat, yang memerlukan kekuatan daripada Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang membutuhkan pertolongan Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan penghiburan Tuhan tolong, yang membutuhkan hikmat Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lihatlah anak-anak-Mu, mereka setia Tuhan. Engkau menolong mereka satu persatu pada pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlewatkan. Yang sedang bergumul akan keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka. Yang hari-hari ini Tuhan kasih beban doa untuk mereka rindu terjadi keselamatan pada orang-orang yang mereka kasihi. Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan berikan keberanian kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk mereka berani menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang firman, bahkan memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang, kepada keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka. Aku minta api-Mu, Roh-Mu yang menyala-nyala turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Berikan otoritas di bibir mulut mereka untuk mereka memberitakan kabar baik, untuk mereka memberitakan kabar keselamatan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menyertai mereka, Engkau yang akan memampukan mereka, Engkau akan memimpin mereka sehingga keselamatan terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Ikaralabata karalaba shandaya ralabata karalaba. Ikaralabata karalaba sandaya ralaba shikaralabata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanahnya, airnya, berkati hasil buminya, berkati pemerintahannya, bahkan keamanan yang Engkau pegang kendali. Kami minta keamanan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami minta pemulihan terjadi Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus segala hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Pemulihan perekonomian di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami. Berkati pemimpin yang ada di bangsa ini Bapa. Di dalam nama Yesus berikan hikmat, berikan kemampuan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau yang pegang kendali, bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang aman. Kami percaya Bapa, semuanya ada dalam kendali-Mu. Indonesia ada dalam kendali-Mu. Indonesia ada dalam kendali-Mu. Kami berdoa, biar lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa ini. Kami minta revival terjadi di atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah setiap suku dan bahasa mereka boleh percaya, mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga kota kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara Engkau, dimanapun Engkau berada, berdoa bagi kotamu. Berdoa bagi kotamu. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan. Di mana engkau aku buang. Kalau engkau ada di kota apapun, engkau harus berdoa. Engkau harus berdoa bagi kotamu, biar keselamatan terjadi atas kotamu. Bapa di surga, kami berdoa bagi dimanapun kami berada saat ini. Kalau saat ini kami ada di kota Kalimantan Tengah ya Bapak, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta keselamatan Allah terjadi di kota ini di dalam nama Yesus. Kami rindukan keselamatan-Mu Bapak. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi atas kota ini. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini Bapak. Engkau mengasihi kota ini Bapak. Kami minta biarlah revival terjadi atas kota ini. Akan bangkit anak-anak Tuhan yang memimpin atas kota ini di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kota Palangkaraya diberkati Tuhan. Kota Palangkaraya akan mengalami kemajuan. Kota Palangkaraya akan mengalami terobosan di perekonomian, di pemerintahan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami minta ada marketplace di kota ini. Dalam nama Yesus, berkati Bapak di dalam nama Yesus. Kami minta berkati juga pemerintahan yang ada di kota ini, berkati gubernur, wali kota, bahkan setiap jajaran yang ada dari tingkat tinggi sampai terendah sekalipun. Kami berdoa dan Kau memberkati mereka, berikan hikmat saat mereka memimpin dan mengambil keputusan. Kami berdoa bagi setiap kabupaten Bapak, setiap kecamatan, desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah ini mengalami lawatan Tuhan. Kami minta terobosan terjadi. Bapak, lepaskan setiap orang-orang dari setiap ikatan narkoba di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap ikatan narkoba, okultisme, kami berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dari setiap pergaulan bebas, kami berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan mereka yang terikat. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan ada keselamatan terjadi di kota ini. Kami minta Roh Allah melayang-layang di kota ini, menyadarkan setiap orang-orang dari segala dosa-dosa mereka. Kami minta hati yang berbalik, kami minta hati yang bertobat terjadi di kota ini di dalam nama Yesus. Dari setiap jalan-jalan, di pasar-pasar, di perkantoran-perkantoran, Bapak, di sekolah-sekolah terjadi lawatan Tuhan. Bahkan di tempat tinggal mereka terjadi lawatan Tuhan. Setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi.
lewat doa-doa mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya akan ada lawatan Tuhan, akan ada kebangunan rohani terjadi di kota Palangkaraya. Amin. Kami percaya Amin. Palangkaraya bagi Tuhan, Palangkaraya bagi Tuhan, Palangkaraya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi gedung yang akan digunakan untuk beribadah ya Bapa. Kami berdoa dalam pembangunan pada saat ini. Kami percaya Tuhan turut campur tangan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapa. Berkati setiap dana biaya yang diperlukan, berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur, yang banyak menabur dalam pembangunan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah mereka yang mendukung untuk pembangunan bait-Mu Bapa. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkati tukang-tukang yang bekerja Bapa, tutup bungkus mereka, berikan mereka ketelitian, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Engkau jagai mereka sehingga setiap pembangunan boleh berjalan dengan baik. Bahkan sekitarnya Tuhan, kami minta perlindungan-Mu ada Bapa di sekitar pembangunan gereja ini. Berkati setiap bahan-bahan alat-alat yang digunakan di dalam nama Yesus. Bapak, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu Bapak, biarlah kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu Bapa, hidup dalam tuntunan-Mu. Kami minta hadirat-Mu menyertai setiap pelayanan kami, perkenanan-Mu ada Bapa. Karena itulah yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, berkati setiap kegiatan-kegiatan, baik itu komsel, doa base camp, bahkan persekutuan-persekutuan yang kami adakan, ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu. Tuhan, Engkau memberkati dan kami mau persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga teringat akan Bapak Hartel yang pada saat ini mengalami sakit, sempat observasi di rumah sakit, mengalami karena tensi tinggi. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapak, bagi setiap orang yang menyaksikan doa pagi ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Bapak. Bahkan anak-anak-Mu juga yang ada yang mengikuti Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan menolong. Hari ini kami akan melihat mujizat, hari ini kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kami akan mengalami kemenangan. Kami menang atas masalah kami menang atas setiap segala pergumulan kedagingan kami menang atas dosa, karena kami percaya Engkau sudah lebih dahulu melakukannya di atas kayu salib, sehingga kami mengalami kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa sepanjang hari ini. Tuhan pimpin sertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada komsel pukul 18.30 ya di base camp, dan besok kita doa pagi pukul 5 pagi ya, besok hari Sabtu ya. Dan besok yang doa syafaat, nah ini harus belajar ini ya. Saya minta Desi dulu ya. Bisa Desi? Oke, doa syafaat ya besok ya. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus. God bless you. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Mantap.